Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Absen dulu ya. Ajis, Alea, Alisa, Anindya, Asifa, Bayu, Bayu Zeti, Bella, Dea, Dwika, Esa, Padia, Paris, Giska, Gugun, Humaira, Jessica, Kafa, Keisha, Karisma Nur, Kiar, Lilis, Muhammad Elzar, Muhammad Idris, Naila, Nur Indrianto, Paulina, Rafa, Ramadan, Raiska, Reva Ardiansa, Rehan, Rina, Rosmiawati, Salsabila, Selfie, Cynthia Noini, Siti Nurhairo, Usman, Felisa, Widya, Jaskia. Ya, silakan duduknya di kelompoknya masing-masing terlebih dahulu ya. Kelompoknya sudah dibagi ya. So, silakan 5 menit dari sekarang.
Oke, udah selesai. Kalau udah di kelompoknya, minta nama-nama anggota kelompok dari setiap kelompok ya. Nanti kalau udah ditulis, distorkan ke depan ya. Anggota kelompoknya ya. Anggota kelompok. Kelompok 1, 2, 3, 4 sampai kelompok 5 ya. Tulis nama anggota kelompok di setiap kelompok. Tulis nama anggota kelompok di setiap kelompok. Kelompok mana? Oh, kelompok ini. Itu juga sama ya? Iya, di kertas lembar. Di kertas lembar ya, tulis nama anggota kelompoknya masing-masing. Dan judul presentasinya ya. Judul presentasinya itu apa? Nama, terus nama dari anggota kelompok, terus yang kedua judul presentasinya. Iya, nanti kalau yang presentasi. Udah nulis anggota kelompoknya sama judul dari presentasi. Kalau sudah dikumpulkan ya. Kalau sudah dikumpulkan di meja. Kelompok 1, mana kelompok 1? Udah kumpulkan ya. Kelompok 2. Kelompok 2 mana kelompok 2? Ya. Kelompok 2 ada? Kelompok 2 mana kelompok 2? Kelompok 2?
Kelompok 2 mana? Kelompok 2. Kelompok 2. Kelompok 2. Ada? Ya. Pokoknya 5 kelompok, berarti ada yang 8, ada yang 7. Oh, nggak ke sini. Dia udah nggak apa-apa. Nanti juga ini ya. Ya, pokoknya. Kelompok 3. Kelompok 3 ya. Materinya? Ya, ditulis materinya ya. Udah. Kelompok 4. Ya. Gimana? Iya. Nggak usah persentase aja. Ya. Ya. Kelompok 5. Kelompok 5. Kelompok 5 ya. Oke, saya sebutkan dulu ya nama-namanya ya. Kelompok 1 Anindya, ada Alisa, terus Alea, terus Asifa, terus Nur Indrianto, ya, sama Humairah Putri ya. Oke, kelompok 1. Kelompok 2 ya. Kelompok 2 Ajis, ada Dwika, Giska, Kiar, Lilis, ada ya. Elzar, Salsabila, Sina, Cynthia, ada ya Cynthia, sama Siti Nurhairo. Oke. 2 lengkap ya. Kelompok 3. Ya, kelompok 3 Widya, terus Felisa, terus Bella, Raiska, terus Rafa, terus Rafa Faturrahman, ya, Gugun, ada Gugun, sama Esa. Kelompok 4. Oh ya, satu lagi ya. Bentar dulu ya, kelompok 4 ya. Sebelumnya ada yang belum ketulis, ada yang belum ke absen dari kelompok 1. Udah semua ya. Kelompok 2 udah. Kelompok 2 ada yang belum ke absen? Udah semua ya. Kelompok 3 ya. Kelompok 3 ulangi ya. Widya, Felisa, Bella, Raiska, Rafa, terus Gugun, Esa,
Hairus Manur Zainal ya. Udah semua ya. Kelompok 3. Kelompok 4 Usman, Bayu ada, Bayu Ari, Bayu Zeti, Bayu Ari, terus Muhammad Idris, oke, terus Rafa, terus Selfie, terus Rosmiawati dan Kisa. Oke. Kelompok 5 ya. Kelompok 5 Naila, ada Naila, Paulina, Deros, Diana Putri ada, oke. Padia, Rina, Paris, Reva, ada yang belum terabsen? Jaskia. Lengkap semua ya. Kelompok 1, 2, 3 sampai 5 lengkap. Oke, perhatikan. Jadi nanti presentasinya itu satu kelompok ada 3 orang ya. Satu kelompok itu terdiri dari 3 orang. Nanti pertama itu presentasi ke depan ya. Terus setelah presentasi, terus kemudian duduk kembali gitu di kelompoknya. Nanti setelah duduk kembali di kelompoknya, di setiap satu kelompok itu berhak bertanya ya. Berhak bertanya 2 pertanyaan. 2 pertanyaan. Nah, nanti kalau udah bertanya selesai, terus lanjut ke kelompok berikutnya ya. Lanjut ke kelompok 2 gitu dan seterusnya. Nah, setelah lanjut ke kelompok 2 itu sama ya, ke depan, terus kemudian duduk kembali, terus kemudian nanti setiap kelompoknya itu berhak bertanya. Dari kelompok berarti 1, 3, 4, dan 5 gitu ya. Nah, nanti kalau sudah selesai semua dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 5 itu ada jawaban ya. Jawabannya itu dijawab terakhir ya. Jawabannya itu dijawab terakhir gitu. Terakhir di dalam presentasi keseluruhan gitu. Misalkan selesai kelompok 5 gitu ya. Nah, nanti ada sesi jawaban. Ada sesi jawaban yang akan disampaikan oleh kelompoknya masing-masing ya, dari setiap satu kelompoknya gitu, dari setiap satu kelompoknya. Itu ya. Paham? Ada pertanyaan? Enggak ada ya. Jadi nanti presentasi dulu, terus kemudian duduk, terus kemudian nanti di setiap kelompok itu membuat pertanyaan gitu. Nah, nanti pertanyaannya dengerin. Pertanyaannya itu ditulis di sini ya. Pertanyaannya ditulis di sini di kertas 2 lembar. Sebanyak setiap satu kelompok 2 pertanyaan. Sebanyak satu kelompok 2 pertanyaan. Nanti pertanyaannya ditulis di sini ya, ditulis di sini. Nah, terus setelah itu nanti jawabannya itu pas selesai keseluruhan ya, secara keseluruhan gitu. Secara keseluruhan nanti dijawab di sini ya, di kertas ini ya. Nanti jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang kalian sudah buat gitu, itu akan dijawab di kertas ini ya. Nah, nanti untuk yang nulisnya itu khusus ya, ada notulis gitu di setiap satu kelompok gitu. Usahakan yang jadi notulisnya itu yang tulisannya itu ya mumpuni lah, istilahnya kebaca gitu, terbaca gitu. Usahakan yang menulis jadi notulisnya itu terbaca gitu. Jangan ingat ya, jangan si materi ya, jangan yang menyampaikan materi.
Jadi no tulisnya itu jangan yang menyampaikan materi ya. Misalkan yang menyampaikan materi yang 3 orang itu tidak boleh menulis ya. Itu khusus untuk materinya. Nah, untuk semua yang akan menjawab itu semuanya menjawab ya. Di setiap anggotanya itu berhak menjawab, mau itu no tulisnya, mau itu si pematerinya gitu ya, ataupun yang duduk diam di kursi gitu, itu bisa boleh menjawab. Oke ya, dapat dipahami ya. Oke, kalau dapat dipahami kita lanjut ya. Lanjut untuk melakukan sebuah presentasi ya. Oke, dari kelompok 1 dulu ya, kelompok 1. Kelompok 1. Oh, ini kelompok 1 ya. Kelompok 2, kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 3. Mana teman-teman? Kelompok 3. Ini ya. Kelompok 4. Terus kelompok 5. Oke, sekarang silakan untuk kelompok 1 untuk menyampaikan materinya ya. Kelompok 1 tentang mana ini ya? Ya, tentang paradigma sosial untuk menyampaikan materi yang akan disampaikan oleh kelompok 1, yaitu paradigma sosial yang akan dipresentasikan oleh siapa saja? Ya, nanti pas di depan itu perkenalan ya, namanya ya, namanya perkenalan terus dari kelompok mana gitu ya. Oke, silakan tepuk tangan. Kelompok 1 dulu ya. Yang lainnya perhatikan ya. Oke, ini mic-nya ya. Belum semua. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan paradigma yang berjudul paradigma sosial. Perkenalkan, nama saya Nindya Kirana Putri dari kelas 10G. Perkenalkan, nama saya Nur Indrianto, saya dari kelas 10G. Perkenalkan, nama saya Alisa Vita Khairunisa dari kelas 10G. Dalam kesempatan kali ini kami akan membahas tentang materi paradigma sosial. Paradigma ini berfokus pada pandangan dari sinyal. Paradigma ini berfokus pada pandangan bahwa masyarakat merupakan realitas yang mandiri dan berdiri sendiri. Menurut paradigma ini, masyarakat memiliki struktur, norma, dan aturan yang nyata dan memengaruhi individu. Individu diyakini dibentuk dan dikendalikan oleh berbagai norma dan aturan sosial yang disepakati bersama. Dalam paradigma fakta sosial, realitas sosial dilihat sebagai sesuatu yang eksternal bagi individu dan memiliki kekuatan untuk mengendalikan perilaku. Oleh karena itu, pendekatan penelitian dalam paradigma ini lebih menekankan pada studi tentang aturan
norma, dan institusi sosial yang memengaruhi individu, bukan pengalaman atau tindakan individu itu sendiri. Dua, paradigma definisi sosial. Aduh, ya ampun. Nggak kelihatan. Berbeda dengan paradigma pertama, paradigma definisi sosial menempatkan individu sebagai subjek utama. Paradigma ini berpendapat bahwa individu tidak sepenuhnya dikendalikan oleh aturan atau norma sosial. Sebaliknya, individu memiliki kemampuan untuk menafsirkan, memahami, dan mengubah tindakan mereka berdasarkan situasi dan kondisi. Inti dari paradigma ini adalah penekanan pada bagaimana individu memberikan makna terhadap suatu tindakan atau situasi. Terdapat beberapa teori di bawah paradigma ini. Teori interaksionalisme simbolik menjelaskan bahwa tindakan individu sangat dipengaruhi oleh situasi dan kondisi masyarakat serta lingkungan sekitar. Individu bertindak berdasarkan makna yang mereka berikan pada simbol-simbol dalam interaksi sosial. Teori fenomenologi menggunakan metode untuk mengkaji pengalaman subjektif individu sehingga dapat memahami bagaimana mereka membangun makna dan realitas sosial. Paradigma perilaku sosial, Georg Thomas. Paradigma perilaku sosial berfokus pada bagian individu beradaptasi proses hubungan sosial. Paradigma ini mengamati perilaku individu dalam masyarakat. Perilaku dipandang sebagai hasil dari interaksi dan pengamalan sosial. Ada beberapa teori yang mendasari paradigma ini. Teori perilaku sosial behavioral teori mengamati dan menganalisis perilaku individu sebagai respon terhadap stimulus sosial. Teori pertukaran menjelaskan interaksi sosial sebagai proses pertukaran di mana individu melakukan tindakan yang memberikan imbalan dan menghindari tindakan yang merugikan. Udah mau sampai mana? Sini dulu kan? Demikian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan ya. Oke, silakan duduk kembali di kursinya ya. Silakan duduk kembali di kursinya. Oke, selanjutnya itu silakan dari kelompok 2 terlebih dahulu. Kelompok 2 mana kelompok 2 ya? Untuk memberikan 2 pertanyaan ya ke kelompok 1. Oke, diberi waktu dalam 5 menit ya untuk mencari pertanyaan ya tentang paradigma sosial. Membuat pertanyaannya ya. Nanti kalau sudah itu langsung dibacakan ya pertanyaannya itu apa? Enggak, dibacakan aja. Ini ya nanti langsung. Siapa yang ini? Ini. Enggak. Ya. Stop. Tunggu ya. Tunggu. Ini segera. Tes.
Oh, suaranya nih. Tes, tes. Wonton, wonton. Ini populer kan? Emil. Ini bukan sosiologi, yang ini sosiolog. Ya. Nah, itu prediktor nggak usah ada. Kita kenapa? Iya, baca langsung. Hah? Itu si Kiar, ke buka mata ada titik. Nanti berdiri ya. Ini jangan pulang ya. Kelompok itu dengerin ya. Pertanyaan dari kelompok 2. Apa yang dimaksud dengan paradigma sosial dalam konteks ilmu sosial? Mengapa penting memahami berbagai paradigma? Ulang. Oh, ditulis. Iya, ditulis ya. Di video. Ulang. Apa yang dimaksud dengan paradigma sosial dalam konteks bisa lah ilmu sosial. Itu satu pertanyaan ya. Satu lagi. Mengapa penting memahami berbagai paradigma sosial dalam menganalisis fenomena masyarakat. Udah ya. Oke, selanjutnya dari kelompok 3 ya. Kelompok 3 mana kelompok 3? Ini ya. Silakan untuk memberikan 2 pertanyaan tentang paradigma sosial. Sama siapa? Elisa. Ya. Belum. Oh, belum siap. Oh iya ya. Oke, nih. Ininya. Jadi pakai ini. Ah. Oke, ini ya kelompok 1 ya. Ini sih. Ya. Mengapa sebagian masyarakat menolak perubahan sosial? Mengapa sebagian masyarakat perubahan sosial? Sementara yang lain menerimanya. Bedakan antara perubahan sosial. Katanya 2. Satu lagi ya. Bedakan antara perubahan sosial evolusioner dan revolusioner. Dah. Oke, sip. Terima kasih ya. Lanjut ke kelompok
4 ya. Kelompok 4 mana sih kelompok 4 itu ya? Silakan untuk bertanya 2 pertanyaan ya untuk materi tentang paradigma sosial. Ini ya, mic-nya ya. Ya, boleh. Siapa? Idris. Yaudah, Idris aja, Idris. Mana? Dua ya, 4 sama 9. 4 sama 9. Langsung kan? Udah siap. Jika seseorang melanggar aturan karena tekanan, jika seseorang melanggar aturan karena tekanan sosial, apakah tindakan itu termasuk tindakan sosial menurut Weber? Ya, menurut Weber. Udah. Pertanyaan kedua. Durkheim menyebut bunuh diri sebagai fenomena sosial. Udah. Bukan psikologis. Terus? Udah. Bentar. Mengapa ini bukan kontradiksi, padahal dilakukan oleh individu? Itu pertanyaan yang sama ya tadi ya. Tadi. Yang jika seseorang itu yang Durkheim yang kedua. Yang Durkheim itu yang kedua. Yang Durkheim bunuh diri itu yang kedua. Yang pertama itu seseorang yang melanggar aturan menurut Weber. Yang pertama tuh. Udah kan? Udah. Iya. Oke, lanjut ya ke kelompok 5 ya, untuk memberikan 2 pertanyaan materi tentang paradigma sosial. Siapa? Sama siapa? Boleh. Ini ya. Tiknya. Olin aja deh. Dalam situasi apa paradigma sosial bisa menimbulkan konflik antar kelompok? Jadi biar jelas. Jadi kamu yang berdiri. Nah,
Ini dua ruang ininya. Saya dengerin ya. Dalam situasi apa paradigma sosial bisa menimbulkan dalam situasi apa udah paradigma sosial bisa menimbulkan konflik satu dua aja deh. Satu dua. Udah antar kelompok. Satu lagi. Bagaimana perubahan paradigma sosial udah paradigma sosial bisa memicu perubahan budaya udah atau nilai dalam suatu masyarakat atau nilai dalam suatu masyarakat. Udah ya. Oke, udah ya. Oke, kalau sudah silahkan tepuk tangan untuk semua kelompok. Selanjutnya kelompok 2 ya. Kelompok 2 silahkan maju untuk 3 orang menyampaikan materi tentang fakta-fakta sosial ya. Silakan untuk maju 3 orang ya. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang fakta-fakta sosial. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Giska Maulida Agustina dan rekan-rekan saya yang bernama Lilis Raitul Jana, Aji Saputra, Dwika Aryani, Sintia Andini, Salsabila Aulia, Siti Nur Kaira, Muhammad Eljar. Pengertian fakta sosial. Fakta sosial adalah kenyataan atau realisasi yang terjadi dalam kehidupan masyarakat dan dapat diamati, diukur, serta memiliki pengaruh terhadap perilaku individu dalam masyarakat tersebut. Istilah ini pertama kali dipopulerkan oleh sosiolog Emil Durkheim. Di sini saya akan menjelaskan ciri-ciri fakta sosial. Fakta sosial memiliki 3 ciri. Yang pertama, eksternal terhadap individu. Fakta sosial berada di luar individu, artinya sudah ada sebelum seseorang lahir dan akan tetap ada setelahnya. 2. Memiliki kekuatan memaksa. Fakta sosial memaksa individu untuk bertindak sesuai dengan norma, aturan, atau nilai yang berlaku. Yang ketiga, bersifat umum. Fakta sosial bersifat kolektif, artinya dialami oleh banyak orang dalam suatu masyarakat. Contoh fakta sosial. Norma. Norma adalah aturan tidak tertulis seperti menghormati orang tua. Hukum. Hukum adalah aturan tertulis yang mengatur perilaku seperti undang-undang lalu lintas. Bahasa. Bahasa alat komunikasi yang disepakati dalam masyarakat tertentu. Agama. Agama sistem kepercayaan yang
anut bersama dan mengatur perilaku moral. Tradisi atau adat istiadat adalah kebiasaan turun-menurun seperti upacara adat. Pendidikan adalah sistem formal dan non-formal yang berbentuk pengetahuan dan moral masyarakat. Kenapa fakta sosial penting? Membentuk dan mengatur perilaku individu, menjaga keteraturan dalam masyarakat menjadi dasar analisis dalam ilmu sosiologi. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan duduk kembali ke kursinya ya. Duduk kembali. Oke, udah dipersiapkan. Siapa yang mau jadi notulis? Nah, ya di situ ya. Oke, lanjut kita sesi pertanyaan tentang fakta-fakta sosial yang akan ditanyakan oleh kelompok 1 terlebih dahulu ya. Pertanyaannya itu 2 pertanyaan mengenai fakta-fakta sosial. Yang akan bertanya siapa? Ya. Alea ya, silakan. Udah. Nomor 1, berikan contoh fakta sosial yang bersifat universal dan jelaskan alasannya. Berikan contoh fakta sosial yang bersifat universal dan jelaskan alasannya. Nomor 2, apakah semua tradisi dalam masyarakat termasuk fakta sosial? Oke, terima kasih untuk kelompok 1 ya. Lanjut ke kelompok 3 ya. Kelompok 3 yang akan menanyakan tentang materi fakta sosial. Yang akan bertanya siapa? Kelompok 3. Ya, siapa? Boleh. Nomor 1 sama nomor 3. Siapa lagi? Ya. Sekarang jelaskan apa yang dimaksud dengan fakta sosial menurut Emile Durkheim dan mengapa disebut di luar individu. Pelan-pelan. Jelaskan apa yang dimaksud dengan fakta sosial menurut Emile Durkheim dan mengapa disebut di luar individu. Yang nomor 3 ya. Tahu suara nih. Agak. Apa? Dan mengapa disebut di luar individu? Dan mengapa disebut di luar individu?
Pak. Apa dan mengapa disebut di luar negeri itu tuh? Nih, ada tanda ini. Berarti Andai bantuan itu yang benar benar dan mengapa disebut di luar negeri itu? Fakta sosial bersifat memaksa atau nanti tutup kurung sortif bersifat memaksa tutup kurung buka kurung sortif pakai OER CIPE COER CI FE berkurung. Jelaskan maksudnya dengan contoh nyata. Dengan contoh nyata. Nyata di lingkungan sekolah. Ya udah. Yeay. Oke, terima kasih untuk kelompok 3 ya yang sudah menanyakan. Selanjutnya ke kelompok 4 ya. Silakan untuk memberikan pertanyaan ke kelompok 2 ya. Ini ya. Panjang banget ya. Perkenalan dulu. Nggak usah. Jika seluruh anggota masyarakat mulai menolak, suatu norma lama dan menggantinya dengan kebiasaan baru koma apakah norma lama itu masih bisa disebut fakta sosial? Lalu jelaskan alasannya. Nomor 2. Bagaimana cara membedakan fakta sosial dari sekedar kebiasaan pribadi atau psikologis individu? Lalu berikan contoh batas
yang sering kabur. Di antara keduanya. Nomor 8 kan? Ya udah ya, kelompok 4 sudah. Lanjut ke kelompok 5 ya, untuk memberikan pertanyaan ke kelompok 2 tentang fakta-fakta sosial. Oi. Oleh cemen ML gitu. Coba menceng ML. Pertanyaan untuk kelompok 2 dari kelompok 5. Pertanyaan untuk kelompok 2 dari Pertanyaan untuk kelompok 2 dari kelompok 5. 1. Siapa tokoh utama? Ada aing mah. Aku internet itu ujung kali itu. Nyam. Video. Pertanyaan untuk kelompok 2 dari kelompok 5. Siapa tokoh utama yang mengemukakan konsep fakta sosial? 2. Bagaimana bagaimana paradigma fakta? Menjelaskan kedisiplinan siswa di sekolah. Kedisiplinan siswa di sekolah. Udah, Pak. Oke, terima kasih siswa. Silakan duduk kembali ya di kelompoknya. Oke, perhatikan ya. Jadi sampai 2 kelompok dulu ya. Nanti dilanjutkan pertemuan selanjutnya gitu ya di hari Selasa ya. Selasa minggu depan ya. Karena ya waktunya ini sudah tidak cukup ya, ada 3 menit ya. Nah, terus kemudian itu silahkan untuk kelompok 1 dan kelompok 2 itu boleh dijawab ya. Jawab pertanyaannya itu boleh dijawab ya. Nah, dijawabnya kalau bisa di situ ya, di kertas yang 2 lembar itu ya. Bagaimana caranya kertas itu ya istilahnya jawabannya itu bisa memenuhi kertas tersebut gitu. Kelompok 1 dan kelompok 2 berarti ya yang itu. Nah, terus kemudian ini videonya itu ada di YouTube ya. Nanti saya upload ke YouTube. Terus nanti bisa kalian komen ya. Nah, YouTube-nya itu Ribowo O-nya 3. Nama YouTube-nya ya. Ada ini nggak, Spidol?
Oh ini. Nah ini ya yang ini. Nanti search di YouTube itu Ribowo O-nya 3. Nanti ya, nanti saya akan upload gitu ya. Nanti terus kalian bisa komen gitu. Komen misalkan pertanyaan atau misalkan materi kelompok 1 gitu kurang jelas atau gimana gitu, atau misalkan bagus gitu, atau misalkan gimana itu boleh ya. Boleh di komentar di sini ya nanti. Nanti hari Rabu ya. Itunya hari Rabu. Nah, kalau sekarang boleh subscribe terlebih dahulu ya. Yang misalkan punya atau ada kuotanya, itu boleh subscribe terlebih dahulu. Nanti akan ada videonya ya. Nanti videonya di upload di YouTube tersebut gitu. Nah, terus nanti silakan nanti kalau misalkan sudah ada videonya itu kalian komentar ya. Bikin komentar dari kelompok 1. Nanti misalkan kasih nama ya, nanti kasih nama gitu. Nama terus kemudian kelas ya. Nama terus kemudian kelas gitu. Terus kemudian nanti kelompok gitu ya. Nama, kelas, kelompok gitu. Ini individual ya, individu gitu. Maksudnya tidak sekarang itu kelompok tapi individu gitu. Setiap individu berhak memberikan komentar nanti ya. Nanti hari Rabu ya, hari Rabu gitu ya. Nanti hari Rabu nanti ada uploadnya gitu. Nanti terus kemudian silakan kalian komentar presentasi dari kelompok 1 dan kelompok 2 gitu ya. Atau misalkan pertanyaan-pertanyaan gitu. Misalkan ada yang kurang jelas, ada yang jelas, ada yang baik gitu. Yang jelas komentar ya. Dapat dipahami? Semuanya punya YouTube ya? Ya. Kalau punya subscribe terlebih dahulu ya. Nanti kalau misalkan udah ada videonya itu nanti boleh kalian komentar ya video tersebut ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.